memiliki keberadaan independen. Sesuatu ada sejauh kita atau Tuhan mempersepsinya. Yang ketiga itu semua benda, warna, semua bentuk, suara ada dalam pikiran. Contoh konkret misalnya pohon yang tidak melihat manusia bagi berklaim itu pohon tetap ada karena Tuhan cuma. Pikiran manusia itu hanya mengakses atau berpartisipasi dalam ide tersebut. Yang ketiga, idealisme transendental. Kata Immanuelkan, dunia sebagaimana kita pahami dibentuk oleh struktur papan pikiran. Misalnya ruang, waktu, kategori akal. Dunia bagi kita itu fenomena, dibedakan dari dunia pada dirinya sendiri atau fenomena. Yang berikut tokoh idealisme. Yang pertama kita bahas konsep idealisme. Idealisme adalah aliran filsafat yang menegaskan bahwa realitas utama adalah ide, pikiran, atau sesuatu yang bersifat material. Dua tokoh idealisme paling terkenal yang yaitu Plato dan Socrates. Yang pertama dari Plato, ide atau bentuk hakiki lebih nyata daripada benda fisik. Inti dari gagasan Plato adalah menurut Plato, realitas tertinggi adalah ide atau form, prinsip universal yang sempurna, abadi dan tidak berubah. Kemudian benda fisik, menurut Plato, benda fisik hanyalah bayangan atau bukti yang tidak sempurna dari form. Kemudian yang ketiga, karena benda berubah-ubah, ia tidak bisa menjadi dasar pengetahuan sejati, hanya form yang stabil dan tetap. Kemudian Barclay mengatakan tidak ada materi yang berdiri sendiri. Semua benda adalah sekumpulan ide atau persepsi dalam pikiran. Kemudian untuk menjaga keyakinan konsisten meski manusia tidak melihatnya, Barclay mengatakan bahwa Tuhan selalu mempersepsi segala sesuatu. Yang kedua, kelebihan idealisme. Menghargai asal bukti, moralitas dan kebebasan manusia. Yang kedua, menjelaskan peran kesadaran dalam bentuk pengalaman. Yang ketiga, menawarkan dasar kuat bagi etika dan nilai-nilai spiritual. Kedua, sulit membuktikan bahwa realitas hanya lokal itu. Tiga, dianggap kurang cocok dengan teologi dunia yang berbasis konstruksi materi. Yang berikutnya, relevansi idealisme dalam pembelajaran ISD. Yang pertama itu pembentukan karakteristik siswa. Idealisme menekankan nilai-nilai moral dan etika. ISD pendekatan ini relevan untuk siswa. Yang berikut itu membangun motivasi belajar. Pendekatan idealisme membantu guru. Yang pertama itu menumbuhkan motivasi intensif pada diri siswa, mengajarkan bahwa belajar bukan hanya untuk nilai, tetapi untuk memanusiakan manusia yang lebih baik. Dan yang ketiga itu menekankan tujuan belajar jangka panjang dan makna pendidikan. Yang berikut itu penguatan moral. Idealisme relevan karena pendidikan dasar adalah masa penting. Yang pertama itu menanamkan nilai moral, memperkuat empati, kepedulian dan rasa hormat. Dan yang ketiga itu mengembangkan kebiasaan baik yang menunjukkan karakter anak di masa depan. Dan yang terakhir itu meningkatkan kesadaran sosial. Melalui pembelajaran berbasis nilai, siswa SD diajarkan untuk yang pertama itu memahami peran mereka dalam masyarakat. Yang kedua, belajar bekerjasama. Yang ketiga, menghargai keberagaman. Dan yang keempat, peka terhadap kebutuhan teman dan lingkungan sekitar. Berasal dari materialisme berasal dari bahasa Latin atau materia yang artinya bahan dan materi. Baik yang berikut itu materialisme. Materialisme berasal dari bahasa Latin atau materia yang artinya bahan dan materi. Materialisme segala sesuatu yang ada dapat dijelaskan melalui proses fisik.
bahwa hal-hal yang bersifat materi, artinya fisik, sejauh tidak dapat dilihat dan diamati. Kemudian, materialisme tidak mempercayai hal-hal yang bersifat supranatural. Jadi ketika teman-teman ingin bertanya, apakah materialisme ada kaitannya dengan hal-hal yang goib, maka kami akan menjawab bahwa itu tidak ada. Karena sudah dijelaskan bahwa materialisme tidak mempercayai hal-hal yang bersifat supranatural yang tak dapat dilihat secara fisik secara kata-kata. Kemudian, artinya bahwa ada hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat, di mana sejauh apa yang kita lihat akibatnya nanti bahwa bisa menimbulkan ternyata ini yang kita sebut sebagai materi itu. Yang terakhir, sederhananya materialisme berdasarkan pada fakta empiris dalam tanda kutip yang bersifat materi dengan mengacu pada hubungan kausalitas. Selanjutnya saya berikan kepada materi yang berikut. Yang berikut, tokoh materialisme. Demokritos berpendapat bahwa segala sesuatu di alam semesta, termasuk jiwa dan pikiran, tersusun dari partikel-partikel kecil, tidak terlihat dan tidak dapat dibagi lagi yang disebut atom. Atom adalah unsur materi yang abadi, tidak diciptakan, tidak dapat dimusnahkan dan memiliki kuantitas, bentuk, ukuran, urutan, dan posisi, tetapi tidak memiliki kualitas, rasa, warna, dan bau. Kekosongan. Atom ini bergerak dalam ruang kosong atau hampa. Kekosongan ini memungkinkan terjadinya gerak dan benturan antar atom yang kemudian membentuk segala benda yang kita rasakan. Yang berikut menurut Hilbert terkenal dengan gagasannya tentang pembalikan antara Tuhan dan manusia. Ia menolak klaim idealisme bahwa roh atau Tuhan adalah asal mula materi. Sebaliknya, ia berpendapat bahwa materi atau alam dan manusia adalah satu-satunya yang ada. Yang berikutnya itu relevasi. Walaupun materialisme adalah aliran filsafat yang cukup teoritis, beberapa prinsip dasarnya relevan untuk pendidikan dasar, terutama terkait cara anak belajar dan cara guru mengajar atau metode serta media. Nah, materinya sudah selesai dipresentasikan. Kini kami akan membuka sesi tanya jawab dan kami hanya membuka satu sesi saja dan kami menerima 3 penanya. Untuk itu saya persilakan teman-teman untuk bertanya. Terima kasih kepada teman-teman. Pertanyaan dari saya, teman-teman, kita sebagai calon guru SD, menurut teman-teman, tingkatan mana yang teman-teman pilih dalam proses pembelajaran antara idealisme atau materialisme dan mengapa? Jelaskan. Jika teman-teman mau pilih idealisme, jelaskan atau materialisme. Kita sebagai calon guru SD, menurut teman-teman, perkataan mana yang teman-teman pilih dalam proses pembelajaran antara idealisme? Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Itu berperan sebagai teladan dan pembimbing nilai. Sedangkan materialisme tadi menekankan bahwa pengetahuan itu berasal dari pengalaman nyata, lingkungan, dan panca indera. Jadi pelajaran itu harus konkret, praktik, dan berbasis pengalaman. Jadi sebagai calon guru SD, pendekatan yang tepat itu memang sebaiknya digunakan untuk dua-duanya secara seimbang. Tetapi utamakan materialisme itu untuk kegiatan belajar, sedangkan idealismenya untuk pembentukan karakter. Alasannya yang pertama itu anak SD untuk pengalaman konkret.
jadi sesuai dengan materi resmi. Dan juga anak SD juga fondasi untuk membentuk karakter dan nilai sesuai dengan idealisme. Dan kurikulum merdeka pun menekankan pembelajaran berbasis pengalaman, materialisme dan profil pelajar Pancasila. Itu saja dari saya. Baik, mungkin ada tambahan dari yang lain. Masih ada tambahan? Baik, di sini saya akan menjawab jawaban dari teman Karlin. Tidak mengurangi apa yang dijawab oleh teman Karlin. Kami sebagai calon guru akan memilih pendekatan materialisme. Alasannya di sini karena di sini berkaitan dengan realitas atau konkret. Materialisme menekankan bahwa yang nyata adalah dunia fisik. Dalam pendidikan, ini membantu siswa memahami pengetahuan secara praktis dan ilmiah, bukan abstrak. Masih ada tambahan lagi? Tidak ada? Bagaimana untuk penanya? Mungkin ada tanggapan atau jawaban yang sudah bisa diterima? Sudah? Sudah bisa diterima? Kami tadi meminta 3 penanya. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Javier. Mungkin ada yang mau bertanya? Sudah tidak ada yang mau bertanya? Tidak ada. Sudah mengerti? Bagi yang bertanya, karena presentasinya pemaparan materinya sudah selesai dan juga sesi tanya jawabnya juga sudah selesai, maka berakhirlah sudah presentasi kami hari ini. Untuk itu saya persilakan. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 2. Kami mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya.